Milan optimis perpanjang kontrak Mike Maignan. Jurnalis Luca Cohen mengklaim rasa percaya diri dan optimisme makin tumbuh di internal AC Milan. Mereka yakin Mike Maignan akan memperbarui kontraknya. Pembicaraan mengenai masa depan Mike Maignan mencapai titik didih setelah kemenangan 1-0 atas Inter Milan di laga Derby della Madonnina. Sang kiper melakukan aksi penyelamatan yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun. Maignan, yang saat itu mengenakan ban kapten, tidak hanya melakukan satu penyelamatan krusial. Ia memberikan banyak kontribusi penentu kemenangan, termasuk penyelamatan penalti yang luar biasa dari tendangan Hakan Çalhanoğlu. Ini berarti dalam beberapa minggu ke depan, ia akan dapat bernegosiasi untuk perjanjian prakontrak dengan klub lain. Ini jelas berisiko bagi Milan, karena mereka bisa saja kehilangan pemain krusial tersebut secara gratis. Namun menurut Luca Cohen, kini ada rasa percaya diri yang bertumbuh untuk pembaruan kontrak sang pemain. Hal ini juga sempat disinggung oleh Direktur Olahraga Iglitar di media ketika ditanya mengenai topik tersebut. Cohen menambahkan bahwa tidak ada catatan tuntutan ekonomi dari kiper asal Prancis tersebut. Hal ini membantah rumor yang menyebutkan bahwa Maignan meminta kontrak senilai 8 juta euro net per musim agar bersedia bertahan. Rafael Leao fokus pemulihan penuh untuk Supercoppa Italiana. Cedera yang diderita Rafael Leao saat melawan Torino pada malam sebelumnya kemungkinan besar tidak akan memaksanya absen dalam jangka waktu lama. Hal ini tentu menjadi kelegaan besar bagi manajemen dan staf pelatih. Berdasarkan pernyataan resmi Milan, hasil tes terbaru menunjukkan adanya masalah inflamasi atau peradangan. Masalah ini terdeteksi pada otot aduktor di kaki kanannya, bukan cedera sobekan otot yang dikhawatirkan sebelumnya. Leao terpaksa ditarik keluar lapangan pada babak pertama dalam pertandingan yang akhirnya dimenangkan Milan dengan skor 3-2. Tentu saja momen tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran yang besar di kalangan penggemar. Sky Sport melaporkan bahwa dengan adanya peradangan ini, ada dua skenario yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Leao bisa bermain dan berisiko memperburuk masalahnya, atau memilih istirahat dan fokus pada perawatan. Menurut pakar Milan, Pepe Di Stefano, kondisi ini sangat bergantung pada perasaan pribadi sang pemain. Tingkat rasa sakit yang dirasakan Leao dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan. Di atas kertas, Leao kemungkinan besar akan diistirahatkan dalam pertandingan melawan Sassuolo akhir pekan depan. Namun, masih belum pasti apakah ia akan benar-benar dicoret dari skuad. Striker West Ham ditawarkan ke Milan. Santiago Gimenez ke Bundesliga. Telah banyak pembicaraan mengenai perubahan besar yang akan terjadi di lini depan AC Milan, mencakup potensi kepergian Santiago Gimenez, yang baru bergabung tim Rossoneri kurang dari setahun. Moretto berbicara di saluran YouTube Fabrizio Romano mengenai langkah yang mungkin diambil Milan pada Januari. Ia juga sempat menyinggung kemungkinan pertukaran pemain dengan Napoli. Max Allegri tentu sangat menyukai Lorenzo Lucca. Namun saya dapat mengatakan transfer ini masih perlu dipelajari lebih dalam. Milan memiliki daftar 5 atau 6 striker, yang semuanya terkait dengan kemungkinan kepergian Gimenez, ujar Moretto. Di antara para striker yang diamati Rossoneri adalah Niklas Füllkrug. Ia menemukan sedikit ruang bermain di West Ham musim ini. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Füllkrug telah ditawarkan kepada Milan oleh para perantara. Namun, saat ini, pemain Jerman itu bukan salah satu nama teratas dalam daftar incaran Milan, tutup Moretto. Hancurkan harapan Inter. Dominik Szoboszlai ternyata penggemar AC Milan. Dominik Szoboszlai jadi penentu kemenangan Liverpool di San Siro saat melawan Inter Milan. Menariknya, terungkap jika dia sebenarnya hampir gabung AC Milan. Idola masa kecil Dominik Szoboszlai dan ayahnya adalah legenda Milan, Paolo Maldini. Sayangnya, hubungan romantis antara pemain Hongaria dan klub raksasa Italia itu tampaknya tidak pernah ditakdirkan untuk terjadi. Saat itu, Szoboszlai memiliki klausul pelepasan yang hanya sedikit di atas 20 juta euro. Milan bahkan telah mencapai kesepakatan dengan agennya. Dan semuanya tampak sudah selesai, siap diresmikan oleh klub. Namun, pada tahap akhir, kesepakatan itu akhirnya gagal. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dari beberapa pihak di internal klub mengenai karakter sang pemain. Szoboszlai dinilai masih terlalu mentah dan belum berkembang sepenuhnya. 3 kunci Max Allegri bisa membawa Milan menuju kejayaan Scudetto. Fokus AC Milan saat ini semata-mata ada pada persaingan Serie A dan Supercoppa Italiana bagi para pemain Max Allegri. Ini bisa jadi kunci menuju Scudetto. Prioritas pertama adalah soal pemain di posisi nomor 9. Kebutuhan untuk menemukan striker permanen di lini depan Max Allegri tetap menjadi keharusan. Hal ini menjadi penting mengingat performa Santiago Gimenez yang tidak memuaskan. Prioritas kedua adalah the flank atau pemain di sisi sayap. Situasi lini tengah Milan dianggap lebih tenang.
dengan kembalinya Jashari ke rotasi starting 11. Prioritas ketiga adalah the priority atau faktor mendesak, untuk benar-benar mengincar gelar. Diktat Allegri adalah menunggu hingga Maret mendatang untuk melihat posisi Rossoneri di klasemen akhir Serie A. Ini berarti fokus penuh pada setiap pertandingan dan menghindari kecerobohan. Jika posisi mereka masih bagus, peluang meraih gelar akan terbuka lebar. Bertemu agen, Milan bahas masa depan Christopher Nkunku. AC Milan dilaporkan akan segera mengadakan pertemuan penting dengan agen Pini Zahavi. Pembahasan utama diperkirakan terkait Christopher Nkunku. Kekuatan lini serang AC Milan pada paruh pertama musim ini hanya bertumpu pada Rafael Leao dan Christian Pulisic. Keduanya telah menyumbang masing-masing 5 gol krusial bagi tim. Sementara itu, dua penyerang lain, Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku, belum memberikan kontribusi signifikan. Nkunku baru mencetak 1 gol saja di kompetisi Coppa Italia. Nkunku sendiri didatangkan musim panas lalu dengan total investasi mencapai 42 juta euro, termasuk bonus. Namun, penampilannya yang lesu di Serie A tidak memenuhi ekspektasi besar yang diemban. Manajemen Rossoneri sangat khawatir dengan penampilan Nkunku yang tidak meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka akan segera meninjau kembali situasi Nkunku bersama agennya. Sergio Ramos gratis ke AC Milan saat usianya mendekati 40 tahun. Menurut berbagai laporan, Sergio Ramos telah menawarkan dirinya ke AC Milan sebagai agen bebas dan ingin bersatu kembali dengan Luka Modric. Bek berusia 39 tahun itu meninggalkan Eropa pada musim panas 2024 untuk petualangan baru di Meksiko bersama CF Monterrey. Tetapi kontraknya hanya berlaku hingga 31 Desember. Artinya, ia akan tersedia sebagai agen bebas mulai 1 Januari dan dilaporkan ingin kembali ke sepak bola Eropa. Meskipun ulang tahunnya yang ke-40 akan jatuh pada bulan Maret. Menurut Calcio Mercato.com dan lainnya, Ramos dan perwakilannya mendekati Milan untuk menanyakan apakah mereka tertarik merekrut veteran tersebut. Ini akan memberinya kesempatan untuk bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid, Modric, yang menikmati kehidupan baru di Serie A di usia 40 tahun. AC Milan rencanakan kepindahan Jean-Philippe Mateta. Milan mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu pada musim panas, tetapi mendapat pukulan ketika mereka gagal bermain di sepak bola Eropa sementara Palace lolos ke Liga Konferensi. Pemain internasional Prancis itu memprioritaskan kesempatan bermain sepak bola Eropa, tetapi dengan Milan yang kini melaju ke puncak Serie A, mereka dapat menyalakan kembali minat mereka. Mantan kepala pencari bakat Man United Mick Brown mengatakan kepada Football Insider pada 24 November bahwa Mateta sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Crystal Palace dan sudah menilai pilihannya. Namun, kesepakatan apapun kemungkinan besar akan terjadi di akhir musim. Dengan kepindahan pada bulan Januari dianggap sangat tidak mungkin mengingat pentingnya dia bagi tim Glasner. Luka Modric bisa bantu yakinkan pemain Real Madrid untuk bergabung. Menurut laporan Tuttosport, via Milan News, Milan sangat tertarik untuk mendatangkan kiper cadangan Real Madrid, Andriy Lunin. Pemain Ukraina itu bermain bersama Modric selama beberapa musim di Brebeu, dan manajemen Milan berharap ia dapat membantu meyakinkannya untuk bergabung dengannya di Italia. Ada kemungkinan besar Milan akan membutuhkan pemain nomor 1 baru musim depan karena situasi yang dialami oleh pemain inti saat ini, Mike Maignan. Kontrak pemain Prancis itu akan berakhir setelah musim ini, dan kemungkinan besar ia tidak akan menandatangani kontrak baru dan akan mencari tempat baru. Pemain berusia 26 tahun itu sempat dikaitkan dengan kepindahannya selama musim panas, dan diperkirakan ia akan hengkang untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama. Namun, ia dikabarkan bahagia di Madrid meskipun menjadi pelapis Thibaut Courtois. Dengan pemain Belgia itu menandatangani kontrak baru hingga 2027. Lunin mungkin merasa 2026 adalah waktu yang tepat untuk memulai babak baru. Jika Maignan benar-benar meninggalkan Milan, itu akan membuka peluang bagi Lunin untuk menjadi kiper utama. Ketika pemain Ukraina ini menggantikan Courtois, ia telah menunjukkan kemampuannya untuk menjadi starter yang konsisten di level tertinggi. Itulah sebabnya beberapa klub besar mulai menanyakan ketersediaannya di musim panas.